akan disampaikan oleh Pak Paul Wijaya. Kami persilahkan Pak Paul Wijaya untuk menyampaikan safety moment-nya. Baik, terima kasih Pak Edi. Bisa di-share screen-nya? Ya, silakan Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat sore Ibu dan Bapak-Bapak. Sore ini safety moment-nya tentang solar panel dan kehidupan liar, terutama burung. Jadi kejadiannya di California, Amerika. Mereka membangun solar energy plant yang cukup besar. Dan dalam operasinya ternyata memanaskan atmosfer di sekitarnya dan cukup tinggi. Sampai membunuh burung yang mencari serangga sebagai makanannya di situ. Ini menjadi perhatian khusus karena jumlah burung cukup besar yang meninggal. Nah, Pak, ini ada meeting saya. Ntar aja ya. Bentar. Kayaknya masih keluar dulu karena belum di-share. A solar energy plant is getting flack for killing birds. A solar energy plant is getting flack for killing birds. These facilities in the desert are supposed to be the future of clean energy, but now federal wildlife officials want to pause their expansion until they get a handle on the growing number of bird deaths. It looks like a mirage in the middle of the Mojave Desert, but it's actually 170,000 sets of mirrors the size of garage doors called heliostats. How much power do you get from each one? So this project will fuel 140,000 California homes. So effectively, one heliostat can power one California home. Tom Doyle is the CEO of NRG, the company behind this $2.2 billion solar project. It's now under fire because the heat it produces, up to 900 degrees, is charring the feathers of birds flying through, often causing them to crash and die. Workers on site call them streamers because of the smoke plume created when the birds ignite in midair. In a report on avian mortality at 3 Southern California facilities, federal investigators found that these solar farms may act as a mega-trap, attracting insects which in turn attract insect-eating birds, which are then incapacitated. More than 500 birds have died at one plant, and 1,000 more are expected to die every year at another. They found mortalities at all 3 solar technologies, and they found a wide range of bird species being killed. Birds often have a hard time navigating traditional barriers such as airplanes and windows. Wind farms kill more than 100,000 birds each year, but solar farms are a new obstacle. One solar company spent $22 million to protect and relocate hundreds of rare desert tortoises and is now worried about the birds. In a statement, the company said, "We are evaluating the use of humane avian deterrent systems similar to those employed by airports." Other solar fields are planned for the California desert, including one near Joshua Tree National Park, which is on a well-known flight path for migrating birds, eagles, and falcons. So right now there is no solution, but these solar plants plan to experiment with everything from light, sound, and even drones to try to scare the birds away so they can keep on flying. 900 degrees. 900 degrees. Wow. All right, Ben, thank you. Oke, jadi yang katanya clean energy mungkin tidak benar-benar clean karena tidak dilakukan kajian yang menyeluruh dampaknya. Memang kelihatannya bersih, tapi ada dampak lain. Dan kasusnya hampir mirip dengan wind farm, tenaga bayu, yang memanfaatkan pergerakan udara karena temperatur panas dan dingin, yang juga merupakan jalur migrasi burung-burung pada perubahan musim. Seperti tadi dikatakan, banyak burung juga yang meninggal karena menabrak wind farm ini. Singkat aja begitu, jadi teknologi memang bagus, tapi ada sisi lain juga yang kita perlu ketahui. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment-nya yang luar biasa, menyadarkan kita teknologi katakan green energy, tapi juga dampak lain juga perlu diperhatikan.
Oke, kita lanjut dengan acara utama kita, presentasi tentang solar PV yang dipasang di PT Badak. Ini yang akan disampaikan oleh Pak Ardi Fardian. Silakan Pak Ardi. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Edi Laksono sebagai kontak saya untuk berpresentasi hari ini. Saya melihat juga ada mantan atasan saya nih, Pak Joko Wibowo. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan. Materi yang ingin saya sampaikan sebenarnya hanya sharing session mengenai pengalaman yang dialami di PT Badak dalam menerapkan solar PV ya, untuk mencapai clean energy yang pertama, yang kedua juga mendukung program pemerintah serta efisiensi energi. Ini saya share screen ya Pak Edi ya? Ya. Baik. Ya, sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Pak? Ya, sudah muncul. Baik. Baik. Jadi, pertama-tama saya juga ingin menyampaikan sekian ini tradisi di PT Badak, Pak. Di sini kami masih meneruskan program pelatihan. Jadi di sisi hari saya sekarang diposisikan sebagai instrumen manager, di mana tanggung jawab saya adalah pemeliharaan instrumentasi di kilang LNG PT Badak. Nah, dengan adanya generasi baru juga untuk refreshment training pada teman-teman teknisi yang sudah cukup bekerja, kami sering melakukan program pelatihan dengan cara hands-on learning dalam perawatan seperti overhaul contravalve. Di sini kita lihat sebelum dibongkar dan sudah dibongkar, dengan harapan bahwa teman-teman itu semua memiliki standar yang sama, pemahaman sama, dan experience sama terhadap peralatan yang mereka harus rawat. Baik, sedikit introduksi mengenai kilang di PT Badak. Kami di sini ada 8 train, Pak, yang memproduksi LNG sejak 1977. Maksimum kapasiti yang pernah kami capai adalah 22,5, namun dengan seiring turunnya feed gas, itu mulai menurun mungkin sekarang sekitar 7-8 MTPA itu metric ton per annum, Pak. Ya, kami punya utility sendiri yang menyediakan listrik, air, nitrogen, serta instrumen air. Kami juga punya area penyimpanan LNG, serta pengiriman fasilitas loading untuk ke kapal. Di sini ada sejarah dari tahun 77, kami bangun tren sampai di 1999. Hampir membangun tren ke-9, namun feed gas-nya keburu turun. Jadi latar belakang kenapa PT Badak berkecimpung juga dalam solar PV ini, ada potensi ya, di mana kami memiliki beberapa gedung yang secara luasan itu cukup berpotensi untuk menempatkan solar PV. Yang kedua, kami juga mengikuti program penghematan energi, emisi, untuk compliance terhadap peraturan pemerintah. Yang ketiga, dengan adanya penurunan feed gas ini, semakin mahal rasanya ya kita membakar fuel untuk electrical generation, sehingga perlu dihemat. Ini mohon maaf, ini slide-nya dalam bahasa Inggris, tapi saya bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, atau saya bahasa Inggris juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman lambat. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Baik. Jadi yang kedua, motivasi tambahan ini adalah dukungan dari pihak eksternal, di mana salah satu stakeholder PT Badak saat itu, yaitu Direktorat GEBT,
juga menjadi salah satu ujung tombak pemerintah untuk energi diversification. Nah, mungkin sekarang GBT-nya sudah diganti ke tempat lain ya, namun saat itu sangat kencang sehingga salah satu metode untuk akselerasi pengenalan serta implementasi clean energy ini dilalui melalui anak-anak perusahaannya Pertamina, seperti di pengolahan maupun PT Badak. Nah, kenapa secara teknis juga Indonesia tuh sangat berpotensi ya untuk solar map, karena kita berlokasi di posisi yang terekspos oleh energi matahari yang cukup stabil. Kita cuma punya 2 musim, dan di Bontang terutama ya dekat dengan ekuator. Jadi energi yang diberikan itu sangat berpotensi. Di sini kita bisa melihat ada potensi lahan yang tersedia sebenarnya cukup besar, 9,5 hektar, namun tidak semuanya bisa dipotensikan, ya, kendala biaya maupun juga hambatan seperti teknis yang lainnya yang akan saya coba bawakan nanti. Oke. Jadi, tapi ada uniknya juga ya, Badak LNG itu sebenarnya perusahaan yang tidak bisa fleksibel dalam memberikan kontribusi terhadap solar PV atau inovasi yang lain, mungkin karena PT Badak itu sifatnya saat itu adalah non-profit, Pak ya. Jadi kita memproduksi LNG at cost dengan dibayarkan oleh gas producer. Nah, dengan adanya keterbatasan serta fokus pada LNG production ini, tentunya PT Badak sendiri sulit untuk bergerak secara masif ya untuk memanfaatkan teknologi clean energy yang lain seperti turbin ataupun solar cells ini. Sehingga saat itu dukungan dari GBT, Direktorat Pertamina itu sangat memacu semangat kami dalam mendukung program mereka menanamkan solar PV di plant. Nah, yang kedua, ciri kami juga plan-nya memiliki utilities sendiri secara elektrik yang terisolat dari grid, misalkan grid PLN ataupun independent provider power yang lain ya. Jadi kita mungkin tidak terbiasa menggunakan electrical dari supply dari tempat lain karena tidak ada fasilitas. Yang kedua, dari awal dibikin kilang di Badak ini adalah grassroots ya, sehingga PLN pun belum masuk dan kita adalah yang termasuk salah satu pembuat energi pertama di Kota Bontang. Yang terakhir, declining feed gas ini makin terasa, Pak ya. Jadi kalau kita bisa saving 1-2 mm itu bahkan lebih, itu sangat mempengaruhi tambahan kargo yang kami bisa jual ke pembelinya. Nah, ini adalah milestone, Pak, perjalanan PT Badak. Sempat sih kita melakukan pemasangan sendiri untuk kapasitas yang kecil-kecil di gedung-gedung dan juga penerangan jalan. Dan ini tentunya tidak lepas dari dukungan baik pemegang saham PT Badak dan juga pembiaya PT Badak, yaitu gas producer, walaupun dalam kuantitas yang cukup limited. Nah, ini adalah contoh dari solar PV yang dipasang oleh PT Badak sendiri. Ada di gedung badminton, ada di jalan raya, ada di gedung perkantoran juga. Jadi, solar cell ini berdasarkan perhitungan kami saat itu akan sangat membantu mengurangi biaya fuel ya. Jadi biaya fuel di PT Badak itu sebenarnya dikonversi menjadi potensi LNG yang bisa diproduksi, bukan dibeli gitu gasnya. Karena gas yang kami terima sebagian dijadikan LNG dan sebagian lagi dijadikan untuk memberikan bahan bakar untuk utilitas. Nah, untuk emisi dari pengalaman yang kami lakukan dan seperhitungan dari teman-teman di engineering itu,
akan ada power saving sekitar, dengan power saving 433 megawatt, itu bisa meng-generate 400 saving ya, reduction of CO2 emission sampai 429 ton. Ini mungkin kalau di negara lain ya ini sebenarnya ada subsidi untuk membeli CO2 ini, tapi setahu saya PT Badak LNG belum sampai ke sana, Pak. Jadi untuk project development stages-nya ini ada beberapa langkah yang kami lakukan, diskusi dengan tentunya dengan GBT saat itu sebagai sponsor dan juga partner. Yang kami lakukan adalah FIT dulu, Pak. Jadi FIT ini kami mendevelop dulu sistem engineering, mendefine asset ownership, dan juga revenue plan ya. Jadi gimana nih cara solar cell ini saling menguntungkan baik yang menanam modal dan memasang, serta PT Badak yang nantinya akan membeli. Terus skema power purchase ini rate-nya berapa banyak target yang harus kami bayarkan, serta apakah ada ongkos operasi maupun pemeliharaan yang perlu disepakati sebelumnya. Setelah fase komersial maupun teknis ini kami pelajari, nanti akan lanjut ke legal compliance, karena ini tentunya butuh perizinan dari pihak terkait yang dalam bentuk UKL-UPL. Nah, untuk plan permit dari DJKN ini, karena Badak LNG mengelola aset yang dipercayakan oleh Pertamina, dan Pertamina dipercayakan oleh DJKN. Jadi secara prinsip kami harus minta izin dulu untuk memanfaatkan, walaupun lahan itu tidak terpakai, kami harus minta izin dari negara. Yang ketiga adalah karena ini di atas 500 kV kapasitas, bukan untuk keperluan personal, maka juga izin operasi harus dibuat. Namun ini nanti akan dibuat oleh pihak penjual, yaitu dari Pertamina Power Indonesia. Setelah itu, masuklah kepada tahap EPCC, di mana field survey dilakukan untuk verifikasi luas area, profil tanah, kekuatan tanah, soil survey juga, melakukan simulasi untuk optimisasi luas lahan terhadap kapasitas yang bisa mengenerate daya listrik yang terbaik. Yang ketiga adalah power system reliability terkait dengan island grid electrical di kilang kita. Kalau ke infinite grid seperti PLN mungkin tidak terasa ya. Kalau cuma 1 mega, 2 mega, bahkan sampai 10 mega untuk masuk PLN, saya rasa tidak akan banyak menggoyangkan grid. Namun kalau di kami yang mungkin masih 50-60 mega, saat sudah mencapai per mega, dengan keterbatasan desain, tentunya akan ada reliability yang perlu kita studi dulu. Yang terakhir adalah fase construction, yaitu membangun solar panel sendiri setelah material itu datang. Oke, jadi untuk sistem selection, Pak, ada beberapa yang cukup common ya di dunia. Ada grid tie sistem di mana dari solar panel masuk ke inverter, nanti inverter ini masuk ke grid ataupun langsung ke electrical source untuk perumahan atau kantor. Yang kedua ada grid tie system plus backup. Ini dari solar panel akan masuk dulu ke charge controller dan mengisi baterai. Baterai inilah nanti yang supply power ke inverter, listrik ya ke inverter, nantinya akan dijual atau dipakai. Yang ketiga adalah off-grid. Untuk grid tie system ini ada dua arah, Pak ya, jadi bisa pakai grid maupun bisa pakai solar PV. Untuk off-grid yang terakhir, ini benar-benar island by solar panel. Jadi baterai sangat penting karena diharapkan sama sekali tidak putus. Biasanya di-combine sama clean energy yang lain, disebut hybrid system, kadang-kadang di-combine dengan wind turbine misalkan. Kebetulan di Badak LNG ada juga sempat mencoba wind turbine, namun keterbatasan area lebih sulit memasang dibandingkan solar PV. Dan juga bisa dipasang dengan optional generator seperti diesel, jika itu digunakan untuk tempat yang sangat terpencil, seperti di desa-desa perbatasan.
Kembali lagi diingatkan bahwa badak ini sifatnya adalah close grid, Pak. Dan kebetulan baterai itu adalah komponen yang sangat signifikan di dalam solar PV. Mungkin hampir 30% cost baik maintenance maupun capex itu akan dibebani oleh baterai. Dan untuk badak yang kebetulan sangat dekat dengan garis khatulistiwa, fixed axis itu cukup lah, tidak perlu solar tracking. Jadi dia cukup diharapkan ke satu posisi dan tidak perlu dirubah sepanjang tahun. Jadi pilihan yang cocok buat badak dengan keterbatasan capek dan juga close grid yang dipakai adalah grid tied system. Jadi komponen-komponen cost solar PV secara tipikal itu ya tentu hardware dan lokasi. Oh ya, ini juga lokasi di PT Badak tidak perlu beli tanah, Pak ya. Kalau kita mungkin swasta lah untuk private power company ya mungkin harus mencari lahan atau kerjasama dengan pemda setempat. Nah di PT Badak kebetulan enggak, jadi cost-nya bisa ditekan. Compliance tadi yang disebutkan sebelumnya, perizinan, izin operasi, dampak lingkungan juga harus dibuat. Yang ketiga, operation and maintenance. Mungkin operation secara cost tidak terlalu besar, namun begitu sistemnya menjadi lebih kompleks dan lebih besar, dengan menggunakan baterai contohnya, dan juga climate-nya lebih bervariatif dibandingkan di Bontang misalkan yang cuma 2 musim, curah hujan relatively flat ya, bisa jadi operation maintenance-nya akan lebih turun. Yang ketiga adalah model financing. Untuk PT Badak mungkin tidak ada financing yang diperlukan kecuali membayar listrik. Jadi itu menukar antara biaya pembuatan LNG dengan untuk membeli listrik. Tapi untuk parti di Pertamina tentunya ada konsep financing yang perlu mereka lakukan. Oke, jadi di fit study ini kami melakukan survei lokasi internal di PT Badak, mencari pertama luasan dulu, Pak ya. Ada tanah yang tidak dimanfaatkan, dan setelah dilihat dari posisi, ada 3 lokasi yang bisa dibilang berpotensi. Lokasi pertama itu di, ya mungkin susah ngeliatnya juga, tapi ini bekas lapangan baseball, Pak, di Badak. Nah, awalnya ini jadi kandidat besar untuk fase 1 dari power plant ini. Namun ternyata di Kota Bontang dan di Dishub waktu itu masih memerlukan waktu untuk mencapai konsensus apakah boleh memasang solar cell di jalur mendaratnya pesawat terbang. Akhirnya lokasi 1 ini di postpone. Lokasi kedua cukup kecil dan lokasinya agak jauh dari tie-in terdekat. Jadi setelah dihitung cost maupun lama pekerjaan serta pemindahan, ada pemindahan, seingat saya ada perumahan yang harus digeser sedikit, itu dianggap tidak visible. Yang terakhir, yang jadi tempat lokasi solar cell sekarang itu di lokasi 3 yang luasnya sekitar 7,5 hektar. Dan ini ternyata cukup untuk membuat 2 fase digabung sekaligus, yaitu yang 1 megawatt peak dan 3 megawatt peak. Akhirnya yang dipilih adalah lokasi 3. Jadi, oh ini saya salah nulis ya. Untuk sebenarnya yang saya tulis 1,8 project investment ini, seingat saya buat yang fase 1, setelah nyampe ke fase 2 yang full 4 mega itu dapat investmentnya sekitar 4 sampai 4,8 miliar dolar. Cukup besar Pak biayanya. Ini belum tanah ya. Kalau sudah mungkin tanah di kota lokasinya yang strategis mungkin akan membengkak jauh. Basisnya yang dipilih adalah grid tie tanpa baterai. Untuk asumsi project lifetime diambil 25 tahun. Dan setelah dihitung IRR-nya cukup mencapai target kami di 11% dan payback-nya lebih kecil dari 20 tahun. Mungkin sekitar 15,6 tahun. Solar PV electricity akhirnya setelah dilakukan perhitungan antara LNG,
cost untuk fuel, didapat bahwa harga diasumsikan floating di sekitar 0,17 sampai 0,18 kWh. Basisnya adalah biaya pembangkitan di PT Badak dan dikurangi oleh potensial LNG yang bisa di-generate berdasarkan pengurangan, dikurangi dengan biaya pembelian listrik. Ini buat PT Badak cukup menarik, yaitu RR di 12 dan payback-nya di 7,1 tahun. Jadi business scheme dan asset ownership, Pak ya. Jadi Badak LNG itu tidak menguasai tanah secara milik, namun dibolehkan menggunakan oleh DJKN. Asset owner dari solar PV system adalah PT Pertamina melalui PPI atau Pertamina Power Indonesia, dan mereka menjual electricity ke Badak LNG. Pembiayaan juga diberikan oleh Pertamina. Perjanjian ini akhirnya disepakati antara kedua belah pihak melalui Power Purchase Agreement. Inilah menjadi basis untuk go ahead ke fase selanjutnya, yaitu EPC. Ini tadi yang saya maksud untuk legal, penggunaan lahan, permit dari UKM, permit dari IMB, izin membuat bangunan dari BPM Bontang, dan juga UKL dari KLH. Jadi Pak, setelah kita go ahead dengan keputusan meneruskan proyek ini adalah tipikal critical path ya, atau time frame yang kita usually diperlukan lah untuk membuat solar PV. Di kami kebetulan ada beberapa step yang bisa di skip seperti land acquisition, loan agreement ya, karena ini sudah sama-sama program yang didukung pemerintah maupun Pertamina, ini cukup cepat. Construction juga mudah karena di Bontang kebetulan infrastruktur untuk pembangunan semacam solar cell ini cukup mudah. Sehingga nanti critical path-nya hanya ada pada construction maupun di perizinan. Baik. Nah, ini adalah field survey, di mana field survey ini tujuannya mencari titik tie-in ke grid kami. Yang kedua juga benar-benar memapping luas tanah yang bisa ditanami solar PV. Yang ketiga juga cek apakah bisa melakukan penarikan kabel dengan aman dan tidak mengganggu. Kebetulan di lokasi ini adalah lokasi alat berat kami, Pak. Jadi ini trafficnya cukup tinggi untuk alat berat. Sedangkan saat pembangunan ini, apakah nanti bisa menentukan tempat tie-in yang selama proyek ini dibuat dan penarikan kabel dilakukan tidak mengganggu operasional di kilang PT Badak itu sendiri. Dan ini kebetulan di sini juga ada gudang untuk penyimpanan barang surplus, sehingga akses untuk melakukan pembangunan hanya bisa melakukan lewat jalur ke belakang ini, Pak ya. Jadi benar-benar perlu koordinasi saat melakukan proyek ini. Akhirnya dibuat jalan baru, Pak, sementara di sini agar tidak mengganggu traffic dari alat berat kami. Oke. Ini nggak bisa terus ya. Oke. Maaf, Pak, saya agak bingung ini. Cara menghilangkan tulisan merahnya gimana ya? Apa masih ada, Pak ya, tulisan merah-merahnya ini? Masih ada. Masih, Pak. Oke, siap. Oke, sudah hilang. Sudah hilang. Untuk selanjutnya,
kami masuk ke tahap EPCC. Nah, di mana EPCC ini pertama-tama tentunya kita mendesain solar PV itu sendiri ya. Jadi dari sizing powernya, juga memverifikasi asumsi saat melakukan FIT ini kan kami menghitungnya harus menguntungkan kedua belah pihak Pak ya, di mana target dari kilowatt hour yang di-generate oleh solar cell maupun yang bisa dibeli oleh PT Badak pada tahap pada balance kompromi mana yang bisa diterima. Jadi ada limit yang bisa. Misalkan ternyata nih kalau solar cell-nya itu kelebihan sizing gitu ya. Bisa jadi PT Badak merugi karena terlalu banyak beli listrik dengan harga yang mungkin tidak semurah itu. Tapi di satu sisi kalau terlalu sizing-nya terlalu kecil dan tidak tergenerate power yang cukup untuk break even di PPI, maka ya PPI-nya tentu akan merugi. Jadi ini disimulasikan berdasarkan solar data selama setahun dan juga luas tanah yang ada, sehingga didapat bahwa confidence level untuk angka penjualan kilowatt listrik yang disepakati bisa didapat. Tentunya setelah itu kita menentukan jenis solar PV-nya, inverter, dan juga rangkaian lain, menghitung cost dari energi ya, tadi sudah disampaikan. 3 sistem requirement ini nggak cuma di sisi PPI seperti metering, SCADA, relay protection, tapi juga di kami. Apakah kami perlu tambahan proteksi di sisi grid? Dan terakhir memastikan bahwa semua engineering dilakukan itu sudah mempertimbangkan value economic evaluation ya. Setelah itu semua selesai, dilihat apalagi faktor-faktor yang bisa jadi membantu penghematan. Data dalam EPC ini sangat penting juga mendapatkan data cuaca atau jalur matahari selama setahun, memastikan shadow itu clear, dan juga effective angle dari solar panel Pak terhadap sinar matahari. Dan ini ujung-ujungnya nanti juga dijadikan asumsi untuk menghitung cost energi Pak, di mana optimistic daily sun exposure rate itu sekitar 5 hours per day selama setahun. Jadi itu yang jadi basis kami dalam menghitung cost maupun total energi yang diberikan. Dan terakhir, ini untuk studi kestabilan dan reliability grid kami, di mana kami melakukan perbandingan CG dan DG ya, centralized generation maupun distributed generation. Yang kedua, consider island grid, tidak ada rencana ekspansi ke grid infinite, jadi island grid kami itu makin mengecil dengan sedikit makin berkurangnya gas, bukannya bertambah. Dengan baterai, kami juga melihat efeknya terhadap transient condition di cuaca, Pak, seperti tiba-tiba ada awan atau hujan, itu akan ada perubahan di output dari solar PV. Yang terakhir juga setelahnya memperhatikan limit serta operational mode dari solar PV power output terhadap steam balance maupun power fluctuation di plant kami. Nanti akan saya jelaskan kenapa steam balance ini buat kami penting. Yang terakhir memastikan sistem protection sudah consider keterbatasan di atas. Oke. Jadi seperti telah disebutkan sebelumnya, potensial lain kami pilih yang 7,5 hektar lokasi 3. Jadi dari simulasi bisa mencapai 4 megawatt peak. Nah, solar data yang kami lakukan ini sebenarnya tersedia cukup banyak ya di internet, baik pun dari software-software simulator. Tapi yang kami pakai ada data dari SolarGIS dan juga dari Meteonom. Yang solar glare juga mungkin tidak terlalu banyak digunakan kebetulan secara setelah mendapatkan hasil simulasi 5 hours per day, di mana mulai dari jam 9 sampai jam 10 sampai jam 3 sore itu tidak ada shading, tidak ada benda tinggi yang menghalangi sinar matahari all year.
Namun tuh kalau kita melakukan pemasangan solar PV yang terhalang gedung ataupun tower, itu mungkin perlu dilakukan. Untuk solar PV, sizing dan calculation ini menggunakan software yang mungkin sudah cukup populer ya di kalangan penggiat solar PV, pakai PVSys, di mana PVSys ini terintegrasi dengan data SolarGIS, bisa estimate sizing berdasarkan lokasi dan luasan, mungkin dari Google Earth atau Google Maps. Juga memiliki database yang cukup ekstensif terhadap komersial solar PV equipment, dan dapat melakukan simulasi juga shading dan optimum tilt angle dengan ISO shading diagram. Yang losses juga bisa diperkirakan, Pak. Losses ini mungkin kalau di cuacanya cukup stabil seperti di Indonesia, tidak terlalu banyak ya. Varian temperaturnya mungkin tidak banyak seperti di tempat lain yang musim dingin ada musim panas. Di sini cukup stabil. Dan solar PVC software ini juga ada perhitungan economics feasibility yang basic yang bisa digunakan. Nah, ini saya dapatkan sumber dari mungkin yang komersial ya, typical komersial distribusi PV cost. Jadi, seperti kita bisa lihat, baterai itu untuk PLTS dan loan tuh memang sangat signifikan ya, 45-60% dibandingkan harga modul surya, bahkan ke instalasi dan commissioning. Namun begitu PLTS-nya yang on-grid, karena baterainya dikurangi hanya untuk basis kestabilan sama transient cuaca dengan batasan 15 menit 30 menit, kita lihat cost-nya akan menurun signifikan di baterai dan bisa dipindahkan untuk modul surya. Nah, ini adalah contoh hasil simulasi yang dilakukan di PVSys, Pak. Untuk PT Badak ini adalah skenario fase 1, di mana model dari solar panel yang digunakan untuk simulasi adalah Canadian Solar. Dia polikristalin, dan kita bisa memasukkan data yang cukup lengkap ya untuk produk solar PV ini agar didapat hasil simulasi yang menentukan berapa inverter yang digunakan, kompatibilitas antara jumlah solar panel yang nanti akan di string dengan jumlah inverter yang dibutuhkan. Dan di sini bisa kita lihat akan didapatkan hasil total power yang bisa di-generate, berapa jumlah string yang bisa dibuat, dan nominal power yang bisa dihasilkan. Nah, ini adalah dari simulasi yang dilakukan, tidak dibutuhkan tilt atau sudut kemiringan solar panel yang cukup signifikan ya, mungkin hanya sekitar 5 derajat saja, dan ketinggian dari instalasi ini dipasang 1,4 sampai 0,8 meter, Pak, dengan tujuan menghindari shading di antara solar PV. Total dari simulasi yang dibutuhkan untuk mengenerate 4 mega ini ada sekitar 12.540 solar modul, Pak. Ada inverternya 66 dengan IC combiner yang cuma panel saja. Namun memerlukan 2 low voltage switchgear maupun transformer. Kita perlu 3 tambahan. Dan ada 1 sistem SCADA yang isinya protection dan metering untuk custody electrical, purchase, dan juga untuk coordinated protection terhadap grid problem maupun solar PV problem. Nah, karena kita lokasinya dekat dengan laut, jadi semua komponen yang kami gunakan itu support itu galvanis, jadi yang sifatnya itu bisa menghambat korosi dari uap air laut yang sangat korosif, Pak ya. Dan juga at very least semua komponen baik dari inverter, AC combiner itu start di weather protection-nya di IP65. Kebetulan kalau solarnya udah IP67, jadi
cukup bagus untuk berbagai macam cuaca dan debu. Dan ini adalah simplified solar PV yang kami buat, Pak. Jadi ada 3 main location untuk mengenerate 4 megawatt tersebut, yaitu lokasi pertama di yang tie-in ke existing, maaf, gimana caranya? Jadi dari satu ini kita larikan ke inverter set dan menggunakan inverter itu untuk mengirim tie-in langsung ke trafo existing, Pak. Ini yang ada di garasi tempat penyimpanan alat berat. Sistem yang kedua itu menggunakan solar panel yang dimasukkan ke inverter dan menggunakan trafo baru. Nah, trafo baru ini di tie-in terhadap gudang warehouse, ada trafo di situ sehingga bisa masuk ke grid. Yang terakhir adalah yang paling besar, ini trafonya paling besar sendiri, 2,5 megawatt ampere, itu diterminasi ke area batching plant. Ujung-ujungnya akan masuk ke grid peribadak, yaitu di 30 bus 1 dan bus 2. Kami punya 2 ring bus, Pak, yang 13,8 volt, yang kalau ini satu gagal, maka akan bisa ke PS2 jika dibutuhkan. Dan ini data interconnection, sebenarnya semuanya standar ya, data SCADA dari mulai inverter yang terhubung secara network, TCP/IP, dan juga modul elektrik yang dikumpulkan dari logger dan dimasukkan ke dalam PLC, serta menggunakan Modbus OPC yang dikirimkan ke panel monitor kami yang mungkin jaraknya sekitar 3 km, Pak ya, dikirimkan ke control room kilang. Jadi kilang bisa melihat kondisi serta output dari solar PV sehingga jika ada problem bisa langsung mengantisipasi untuk melakukan tindakan pengamanan. Nah, untuk matahari yang simulasi dari energi yield, Pak ya, berapa banyak sih energi yang bisa dihasilkan dari selama setahun itu kita bisa lihat cukup besar ya untuk yang levelnya ini 8,3 ya, area 2 yang besar, yang 3 mega. Kita lihat bahwa dari bulan ke bulan itu sebenarnya tidak banyak perubahan karena kita kebetulan tinggal di ekuator, musimnya walaupun hujannya gelap, banyak awan atau terang, namun tidak terjadi fluktuasi energi yang cukup besar. Mungkin kalau tempat-tempat yang dingin, saat dingin sekali, maka solar cell itu punya kecenderungan untuk naik voltage-nya dan naik arusnya, supply lebih banyak ampere sehingga membebani inverternya. Sizing inverter di temperatur yang cenderung stabil lebih simple ya, dibandingkan dengan daerah yang memiliki variasi temperatur ambien. Nah, dari software VVSys tadi didapatkan bahwa kita bisa memperkirakan tilt-nya. Ini, mohon maaf, kayaknya saya mengambil asumsi area yang salah ini. Jadi tilt-nya 15, mestinya 5 derajat, Pak. Azimutnya tetap 0, menghadap ke selatan. Dan ini tipenya mestinya polikristalin. Tapi inilah data yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa justify economic investment-nya maupun harga jual antara parties sehingga proyek solar PV semacam ini bisa didukung oleh pemegang finance support ya. Nah, tadi ini juga salah satu yang perlu diperhatikan jika ingin memasang solar PV yang memiliki tempat di mana ada potensi terhambat oleh
bayangan, shadow, karena 10% dari shadow ya di satu panel itu bisa mengurangi efisiensi yang cukup signifikan, mungkin bisa turun ke 70-80% dari output normalnya. Nah, PVC ini mensupport 3D ya, dengan cara memasukkan geolocation dari solar panel kita, juga ditambahkan dengan gedung atau benda objek yang menghalangi sinar matahari kepada solar cell. Nanti didapatnya adalah ISO diagram di sebelah kanan ini, Pak, di mana ISO diagram ini menunjukkan fungsi waktu yang keliling ini, Pak. Ini fungsi waktu. Ini adalah azimut, koordinat kita terhadap matahari, dan juga posisi kita dari latitude utara selatan dari bumi. Sehingga kalau kita mensimulasikan bahwa ada rumah kecil ini yang menghalangi, yang lokasinya kebetulan berdekatan dengan solar PV kami, nanti akan terlihat pada jam berapa saja itu selama setahun yang kira-kira tidak efektif mengenerate solar energi. Jadi garis-garis hitam ini menunjukkan bahwa overlap ini adalah solar PV kami tidak menerima sinar matahari akibat terhalang gedung kecil ini. Jadi ini akan di-account sebagai potensial electric generated dalam setahun berdasarkan jalur matahari maupun kondisi lingkungan sekitar. Ini beberapa software yang populer dalam solar PV mendukung simulasi semacam ini, Pak. Jadi penting untuk memastikan bahwa solar PV kita sudutnya benar, arahnya benar terhadap matahari, dan juga memperkirakan shadow dari benda-benda di sekitar solar PV plant itu benar-benar disimulasikan agar energi yang didapat itu bisa dijustifikasi secara komersil. Ini menerangkan yang tadi, Pak ya. Jadi kita melihat travelnya matahari, jalur matahari dari timur ke barat ini ditempatkan terhadap solar cell ini harus mengikuti yang efektif untuk paparan sinar matahari. Karena ya kalau salah masang ya nggak dapat sinar gitu, dapatnya malah shadow aja, Pak. Jadi ini dasar mengapa kita perlu mensimulasi perjalanan matahari. Ini kan cuma satu line, tapi kalau sudah dalam setahun dia akan ada multiple line yang berbeda tergantung dengan rotasi bumi dan posisi matahari. Yang contoh pemasangan yang perlu diperhatikan juga, walaupun sepele, di beberapa tempat yang ekuator mungkin tidak terlalu signifikan, Pak ya, ininya sudut daripada solar PV. Karena matahari itu ya cenderung tidak membuat shadow yang cukup besar karena posisi kita di tengah-tengah gitu. Ini adalah contoh shading yang dimaksud, di mana yang solar PV malah menghalangi solar PV yang lain. Jadi yang area ini tidak terkena matahari pada saat itu. Ini hanya dirinya sendiri ya. Jadi jarak daripada antar panel, jika sudutnya sudah mulai berbeda ataupun jalur mataharinya tidak disimulasikan dengan baik, maka jarak antar panel ini akan tidak sesuai dan mengurangi potensi sinar matahari, energi matahari yang bisa dikonversi menjadi listrik. Ini sama, Pak, dengan yang tadi, saya skip saja. Oke, setelah kita mendapatkan desain sudut, tilt angle daripada solar PV, dan juga arah solar PV menghadap kemana, dapat kalkulasi, akhirnya disimulasikan bahwa power yang didapat dari 4 megawatt peak ini, dalam simulasi memang stabil ya, karena dia pakai average. Namun kalau sudah realnya, berdasarkan
data yang kami dapatkan dari solar cell tipe grid tie yang di gedung-gedung, berdasarkan data metering itu akan ada spike power Pak, transient, di mana dari misalkan katakanlah si solar PV itu mengenerate 100 watt gitu, jam 1 gitu, tapi jam 1:05 karena ada awan, tiba-tiba drop 0 gitu. Nah, kalau 100 watt di grid PT Badak tidak terasa sama sekali. Namun untuk 4 megawatt, maka harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Jadi yang kami waktu studi itu yang sangat jadi concern itu adalah reverse power, terus juga ada transient power drop akibat cloud. Ini reverse power terjadi tentunya akibat grid yang trip ya, malah terbalik arahnya. Solar PV trip tapi breaker tidak menutup sehingga kami mengalirkan power ke inverter misalkan, merusak solar cell. Ini karena ini adalah aset dimiliki oleh perusahaan lain, dari reverse flow, power flow, kami perlu study. Transient power kami juga perlu study terhadap efek shading atau cloud atau hujan. Yang ketiga ada voltage variation, ini akibat alat tidak stabil atau short circuit yang terjadi di baik sisi grid maupun sisi solar PV. Jadi kita perlu melakukan power load studies, juga transient stability, serta relay coordination studies untuk proteksi, Pak. Nah, ini untuk menjelaskan kenapa kami concern terhadap dengan desain yang grid tie tanpa baterai ini, kenapa existing grid kami yang island itu sangat sensitif ya saat terutama saat gas sudah menurun. Jadi di Badak itu Pak ada sekitar sekarang berapa ya? 10, 9, 10, 11, 6 tambah 5 power generator, 12 power generator itu menggunakan ada 1 gas turbin dan sisanya adalah steam turbin. Jadi steam turbin generator. Nah, steam turbin generator ini ada 2 fungsinya ya. Yang satunya itu sebagai base load atau kami bilang di sini drup ya, bukan base load sebenarnya. Yang kedua isochronous, load sharing. Itu beda tipe. Yang ketiga steam turbin generator ini kami juga gunakan untuk mengenerate mungkin Bapak sangat familiar dengan let down station Pak ya. Jadi boiler kami kan memproduksi steam sekitar 60 kilo atau 60 bar ya. Itu digunakan untuk driver motive force untuk steam turbin generator, kita nyebutnya back pressure. Itu jadi high pressure steam kami gunakan untuk generate power di back pressure turbin, di mana dia terjadi let down atau penurunan tekanan di sini PSI 850 PSI ke 250 PSI. Jadi setelah dia masuk ke turbin generate power akan loss hingga ke 250 PSI. Nanti tekanan medium steam ini akan digunakan untuk mendrive pompa-pompa atau memanaskan sesuatu. Jadi itu untuk yang back pressure ya. Yang kedua ada namanya condensing turbine, Pak. Jadi condensing turbine ini kami mengenerate vakum di sisi outlet steam-nya untuk nyedot supaya dengan steam yang sedikit bisa generate power yang sama dibandingkan dengan back pressure. Kenapa kami menggunakan 2 jenis yang berbeda? Karena kami membutuhkan 2 produk steam yang berbeda juga. Jadi setelah ada high pressure steam jadi ini high pressure steam Pak diturunkan oleh generator ke medium pressure steam dan digunakan driver lagi. Nah, ini untuk yang sifatnya lewat break pressure, sedangkan yang tipe yang satu lagi di mana condensing itu menggunakan dari high pressure steam header menjadi low pressure steam header. Ini sekitar seingat saya 3,5 kilo ya, 50 PSI. Nah, low pressure header ini juga dipakai untuk memanaskan banyak heat exchanger di baik di utilities itu sendiri maupun di kilang. Jadi antara power generation maupun steam balance yang dibutuhkan untuk
ngedrive peralatan dan juga pemanasan equipment, kami membutuhkan titik kestabilan yang cukup bisa diandalkan ya, karena jika salah satu dari head and swing akan efeknya tidak hanya ke listrik, namun juga ke proses. Maka dari itu, kita perlu mengetahui efek dari transient output-nya solar PV akibat cuaca dengan tidak adanya baterai terhadap kestabilan grid elektrik yang nanti tentunya akan berpengaruh juga ke steam balance. Jadi dulunya ya yang normal itu kan seperti ini Pak ya, centralized generation, jadi dari power plant ke transmisi baru ke distribusi. Ya sebelum ada solar cell ya kami centralized lah, bisa dibilang centralized karena ini semua terjadi di plant kami, dari mulai power plant sendiri, transmisi sendiri, dan distribusi sendiri. Namun dengan ada solar cell maka kami akan mengarah ke distributed generation. Ini yang sebenarnya di Indonesia pun mungkin sudah mulai banyak ya dengan adanya wind turbine di Sulawesi, terus juga ada solar cell di beberapa tempat seingat saya di Indonesia, ya mulailah ke distributed generation sehingga bila salah satu ini hilang, maka akan mempengaruhi, ya seakan-akan kehilangan power plant ya, cuman mungkin karena kecil-kecil tidak terasa, namun kalau sudah masif seperti tadi contoh yang diberikan oleh di Secu Moment itu kan sangat besar ya ininya solar cell-nya, akan sangat signifikan terhadap grid. Sama seperti kehilangan satu Python ya, walaupun Python sangat besar, ya kita bisa asumsikan seperti itu. Kita kehilangan satu power plant mempengaruhi frekuensi di grid elektrikal kita. Nah, di PT Badak dengan berkurangnya feed gas serta bertambahnya solar PV, kelihatan bahwa rasio distributed sama centralized generation-nya itu mulai naik ya di 6,15. Jadi inilah yang kami perlu perhatikan. Nah, setelah di-study, akhirnya ya diperlukan beberapa proteksi yang bisa membantu menjaga produksi solar PV maupun kestabilan kilang. Ya reverse flow mungkin sudah biasa ya di sisi elektrik, ada reverse power relay proteksi. Yang untuk transient power drop, ini yang paling unik karena tadi kita tidak bisa menebak nature itu gimana. Pada saat dia maksimum di katakanlah 3,8 mega gitu online, itu pernah terjadi Pak di PT Badak, lumayan ya 4 megawatt peak ini benar-benar pernah hampir 4 megawatt saat lagi dingin, banyak angin tapi terang. Itu terjadi. Akhirnya yang kami lakukan adalah menstudi konfigurasi dari power plant-nya, Pak. Jadi, kalau izin saya kembali lagi ke sebelumnya. Jadi, untuk mengizinkan solar PV itu masuk ke grid kami, ada kondisi yang sangat dipengaruhi oleh berapa banyak condensing turbine yang bekerja saat itu. Jadi, sedikit menambahkan lagi, selain dari generate listrik di kita, karena kita gridnya tipe island, yang mengatur frekuensi di PT Badak itu adalah generator-generator ini sendiri, Pak ya. Jadi saat blackout atau dari startup pertama, itu yang jalan pertama adalah yang bisa kontrol frekuensi di 3000 RPM atau 50 Hz di kami. Nah, saat sudah jalan Hertz, barulah masuk back pressure. Jadi yang menjaga frekuensi itu condensing, atau gas turbin juga bisa, Pak. Tapi anggaplah kita menggunakan condensing turbin, ini dia bisa menjaga frekuensi. Yang back pressure, ini dipakai untuk semacam base load lah. Kami disebutnya cuma drop saja di sini. Yang dikontrol adalah load fix. Nah, condensing turbin ini ada 3 unit, dan dia isokronus kalau sendirian, dan load sharing kalau bertiga. Nah, saat normalnya itu, generator kami itu masing-masing 12,5 megawatt, Pak. Itu semua flat sama gitu ya. Kalau saat operasi normal
ada 3 condensing turbin, biasanya ditaruh di sekitar 8 megawatt atau 7 megawatt. Ini keterbatasan ada lagi di desain dari condensing turbin itu sendiri, di mana saat dia load sharing, itu akan tidak peduli dengan maksimum beban yang bisa di-generate. Yang penting dia bisa jaga frekuensi sama. Jika ada gangguan, misalkan pompa elektrik jalan, dia akan ngebalance dengan membagi ketiga turbin tersebut. Jadi kalau 4 mega dibagi 3, spike gitu tidak terlalu terasa, karena masing-masing akan akan dibagi 1,6 gitu ya, megawatt dibagi rata gitu. Namun begitu begitu 2 ataupun 1, maka kehilangan 4 megawatt akan menyebabkan condensing turbin ini bisa naik 4 mega atau turun 4 mega. Sedangkan ada keterbatasan lagi di sisi untuk mengenerate steam low pressure, kita menggunakan ekstraksi induksi, Pak. Nah, ekstraksi induksi ini jika digunakan untuk mengenerate LPS steam, maka ini akan terlimit minimum 5 megawatt condensing turbinnya. Karena dia menggunakan dua valve ya, satu heavy steam di depan sama ekstraksi induction valve di belakang. Dua-duanya mengatur steam yang masuk untuk generate listrik. Nah, dengan keterbatasan 5 megawatt saat dia 1, maka semakin signifikanlah efek dari kehilangan 4 megawatt tiba-tiba jika hanya ada satu condensing turbin. Jadi kalau misalkan tiba-tiba matahari itu terang, mendadak, maka condensing turbin itu harus menurunkan load-nya untuk menjaga kestabilan grid. Menurunkan load-nya maksimum itu di 5 megawatt. Setelah 5 megawatt, dia tidak mau turun lagi. Jadi kalau ditaruh di 8, maka akan ada kelebihan 1 mega, sehingga frekuensi akan naik. Oke. Jadi itulah dengan adanya keterbatasan tersebut, jadi kami hanya mengizinkan masuk 4 megawatt itu mentok jika kami punya 3 isokronus steam turbin generator. Kalau dia cuma 2 yang tersedia, maka akan diturunkan jadi 3 megawatt. Kalau cuma 1, maka akan menerima 1 megawatt saja. Ini proteksi yang buat kami terpaksa dilakukan karena kestabilan plan adalah nomor 1, Pak, dibandingkan dengan output dari 3 megawatt peak. Jadi ya efeknya ke operation dan maintenance kami untuk 3 steam condenser turbin itu benar-benar harus planning dengan baik, tidak boleh down selama kami ingin membuat solar PV ini ya benefit buat yang menjual energi. Ini adalah contoh ininya, Pak, detail desain dari MMI atau display dari metering system dan proteksi di solar system. Kita lihat, bisa melihat untuk energi matahari yang didapat, konversi ke CO2. Ini untuk yang pecinta clean energy ini bisa sangat menjual ya solar PV ini, membantu program penghematan energi maupun clean energy. Dan ini proteksinya yang seperti tadi bilang, jika ternyata ada kondisi di mana reverse power ataupun voltage transient, akan dipasang ya seperti relay proteksi biasa di bus, ada circuit breaker command dari reverse relay power, dan juga sensing grid di PT Badak ada atau tidak dengan voltage trip. Voltage sensing yang akan dilakukan trip circuit breaker. Ini semua kalau di generator itu yang kontrol reactive power itu adalah mungkin AVR. Kalau di solar PV yang ngatur semua ada di inverter ya. Jadi inverter ini yang paling penting. Jadi jangan ngirit di inverter lah kalau bisa, karena di situ ada proteksi, di situ ada juga istilahnya efisiensi yang bisa dicapai berdasarkan solar string yang di-generate. Jadi inverter cukup penting ya dalam mencari proteksi maupun reliability. Oke, jadi berdasarkan kondisi tadi, kita melakukan load flow analysis ya, dengan membandingkan data dari gedung-gedung yang sudah punya kecil-kecil, seberapa stabil tanpa baterai,
itu kita jadikan dasar untuk mengekskalasi menjadi skenario di mana 4 mega, namun dengan kondisi operasi di generator yang berbeda. Short circuit study ini untuk menentukan setting di relay, proteksi, juga ada coordinated relay antara feeder utama maupun ring bus yang di atasnya. Ini kita lihat ada bus kecil ya, yang kepala 30 dan ada ring 35. Ini kan makin turun. Ini jika terjadi trip di solar PV, maka tidak menarik upstream-nya sehingga mengenerate trip ke downstream supply-supply yang lain. Jadi hanya solar PV yang stop feedernya, tidak nyampe ke atas. Jadi coordinated relay itu perlu di-study. Yang pada dasarnya untuk elektrik, ya tentu saja single line diagram untuk mengetahui potensi coordinated relay failure ya. Jadi user men-trigger feeder, tidak men-trigger dirinya sendiri untuk melepas breaker. Ada juga generation profile, di mana kita melihat mungkin di average dikumpulkan data selama 3 bulan untuk evaluasi apakah data yang di-generate oleh si solar PV itu cukup cenderung stabil dengan cuaca di Bontang. Sehingga confidence level untuk menggunakan dua condensing turbine bisa digunakan saat-saat istilahnya PPI kekurangan tagihan lah gitu, Pak. Namun selama ini sih average belum terjadi ya sampai istilahnya PT Badak men-stop flow dari solar PV karena kebetulan belum ada program panjang untuk condensing turbine-nya. Oke Pak, ini detail location-nya untuk fase 2, namun yang lokasi tertentu. Nah, di sini juga menunjukkan optimasi dari luas lahan yang bisa kita dapat berdasarkan konfigurasi satu, saya nyebutnya bank ya, mungkin ada bahasa yang lebih bagus, tapi saya nyebutnya bank. Jadi ada 3 tipe bank yang digunakan untuk memenuhi sudut-sudut yang kebetulan lokasinya itu tidak kotak ya, tidak persegi ya. Ya ini contohnya yang di sudut ini Pak. Lahannya memang miring, di sini jalan. Untuk optimal maka kami bisa menggunakan beberapa jenis size bank yang berbeda, namun tidak mempengaruhi total generated power. Memang wiring inverternya sama jumlah inverternya akan dipengaruhi dari kombinasi 3 hal tersebut. Jadi yang tipe A ini yang paling banyak, tipikal, ini yang paling besar. Nanti ada tipe B dan tipe C. Yang B ini paling kecil karena di sudut-sudut sisa ini. Ini contoh wiringnya Pak. Jadi yang digunakan di wiring solar PV yang kami adalah series, masuk ke inverter, bukan paralel. Oke, jadi terakhir ini 4 megawatt peak solar PV farm ini ternyata mengkontribusikan ke fuel saving Pak, tapi ada batasnya gitu ya. Jadi mungkin Bapak pernah dengar harga-harga LNG sekarang itu lagi murah-murahnya ya dalam sejarah PT Badak saja selama 40 tahun itu belum pernah LNG itu turun sampai di bawah 5 gitu, dan ternyata terjadi sekarang, apalagi dengan booming di mana-mana supplier LNG. Namun pada saat pembangunan ini masih di atas 5 itu sehingga visible. Setelah kalau harga LNG di atas 5 itu menguntungkan buat PT Badak maupun buat PPI. Namun kalau sudah di bawah 5 itu akan memperlambat revenue serta istilahnya lebih murah bakar LNG dibandingkan beli listrik lah di PLN. Mungkin itu yang juga kita rasakan sekarang dengan PLN, banyak independent power provider yang mungkin tidak bisa menurunkan harga akibat harga bahan bakar sedang murah. Total engineering and construction Pak, karena lahannya itu kebetulan tidak membutuhkan banyak support ya, jadi lahan-lahan yang kami punya ini bekas menaruh barang besar-besar zaman dahulu kalanya, jadi tidak butuh banyak, dari soil survey-nya cukup bagus, sehingga bisa mempercepat engineering construction kira-kira setahun sudah selesai dipasang semua.
Dan dengan memanfaatkan tanah ini, bukan gratis, tapi tanah pinjaman dari negara ini, serta tidak menggunakan baterai, cost capex bisa bersignifikan dihemat, estimasi kami sekitar 30-40%. Dan dari data serta pengumpulan data di gedung-gedung sebelumnya, tidak butuh solar tracking dan perubahan tilt angle ya, karena dengan kapasitas peak terhadap actual generated-nya itu tidak jauh berbeda. Yang terakhir, perlu mempertimbangkan untuk PT Badak saja bahwa island grid ini ada keterbatasan. Jadi dari desain power generation-nya, desain steam turbine, desainnya tanpa koneksi ke grid infinite, maka solar PV ini akan limited tergantung dari elasticity grid kami. Jadi tergantung dari mode operasi kami. Begitu kami tidak fleksibel, maka solar PV-nya output-nya harus dikurangi dengan mematikan beberapa inverter. Oke Pak, Bapak, Ibu-Ibu sekalian, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardi. Kita lanjutkan ya dengan diskusi. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ini di chatting ini. Yang pertama ini dari Pak Suharwanto ya. Pak Ardi Fardian izin bertanya. Ini ada berapa pertanyaan? Ini ada 4. Baik, Yang Pak. pertama, untuk mendapatkan penyinaran matahari yang optimum, apakah cukup menggunakan automatic rotary system yang akan mengikuti arah matahari agar PV selalu tegak lurus terhadap matahari? Satu-satu aja, Pak. Ya. Baik. Untuk yang di Badak nggak perlu, Pak. Dari simulasi itu 5 derajat menghadap azimut 0 itu sudah cukup mendapatkan, dari simulasi sudah cukup mendapatkan hasil yang optimal. Namun, kalau setahu saya, begitu kita melihat di lokasi yang mendekati kutub utara maupun kutub selatan, itu akan membutuhkan tracking, Pak. Jadi, mencari titik ideal di bandwidth ISO shading tadi ya. Jadi untuk mencari titik, maaf, kok jadi gini? Mencari titik di dalam area kuning ini, karena kita di ekuator itu tidak perlu banyak merubah, tidak perlu merubah arah bahkan. Namun kalau mereka sudah di posisi yang sifatnya ada summer, winter, solstice gitu, maka perlu solar tracking. Jadi ada alat tambahan, ya tentunya akan berpengaruh ya ke capex gitu Pak ya. Dia akan menggerakkan solar panel ini mengikuti matahari. Untuk di PD Badak tidak menggunakan Pak, karena posisi kita all year round itu mataharinya relatif sudutnya tidak banyak berubah. Jadi dengan mengandalkan pantulan dari sesama solar cell maupun dari tanah pun masih dianggap cukup untuk mengenerate. Jadi pengalaman kami itu pernah beberapa hari itu mentok memang Pak, 4 megawatt peak ya benar-benar hampir 4, 3,9 sekian. Jadi tidak perlu tracking. Namun untuk tempat-tempat lain diperlukan simulasi tracking Pak, karena path dari mataharinya terhadap sudut bumi, azimut dan latitude itu berubah. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Saya belum pernah ke tempat lain soalnya Pak. Ya. Berikutnya pertanyaan nomor 2 Pak. Bagaimana cara mengukur intensitas matahari yang mengenai PV? Baik, kalau ada sensor ya ada lux meter bisa, tapi di solar PV itu Pak, di beberapa produk yang saya dapat di sini tuh ada tambahan sensor yang dipasang. Saya lupa namanya apa, sebentar Pak, saya coba lihat apakah saya lupa namanya apa ya. Dia di-connect ke dalam PLC, ke dalam metering system yang bisa mengukur intensitas matahari. Memang saya lupa alatnya. Mirip-mirip lux meter gitu. Di situ bisa dilihat Pak dari display yang mana?
Irradiance, Pak. Jadi irradiance sensor ini kita pasang untuk mendapatkan intensitas matahari total yang didapat dari solar cell. Itu maksudnya ya? Bukan, Pak? Iya, Atau iya betul. Sepertinya insolation, incoming solar insolation irradiation. ya, Pak? Insolation ya. Nomor 3, Pak, bagaimana cara menghitung persentase kapasitas PV setelah diperoleh dari nomor 2 di atas, dari intensitas matahari, sehingga actual persentase reduksi dari kapasitas PV 400 WP tersebut bisa diketahui. Baik, ini pertanyaannya ini ya, agak teori. Tapi baik, Pak. Jadi pertama-tama tuh dari perhitungan irradiance ini kan ada efisiensi yang sebenarnya ada output dari kondisi STC, Pak ya, dari solar cell itu. Manufacturer itu kan memberikan pengetesan dari data empiris terhadap irradiance dari matahari. Jadi solar PV itu akan menghasilkan output di standar temperatur, standar test condition, maaf, STC. Nah, STC ini akan dikonversi menjadikan voltage serta voltage nominal maupun arus yang bisa di-generate oleh solar PV secara individual. Nah, data inilah yang nanti akan dikalkulasi menjadi output serta jumlah string yang dibutuhkan tergantung dengan voltage yang ingin kita generate, Pak. Itu yang saya tahu, karena secara komersil gitu ya, patokan dari pemasangan ini kami prefernya adalah output berdasarkan STC setelah vendor yang melakukan, bukan vendor, manufacturer yang menjamin performance alat tersebut, Pak. Mungkin begitu dulu. Oke, lanjut lagi nomor 4. Bagaimana untuk daerah yang sering mendung? Ya, daerah yang sering mendung, makanya Pak, kembali lagi ke hitungan ekonomis. Jadi kalau tujuannya untuk personal di perumahan atau ya mengurangi sedikit dari listrik, solar PV ini mungkin kurang efektif ya. Contohnya mungkin di UK atau Holland, Holland, yang anginnya tinggi, tapi cuacanya cenderung lebih banyak mendung. Itu solar cell tidak terlalu banyak bisa membantu. Karena tadi seperti yang kita alami di sini, Pak, begitu mendung, dari 3 megawatt sekian itu bisa benar-benar nol, Pak. Hanya karena awan lewat nutupin matahari. Itu jadi transient. Kalau emang ternyata sering mendung, mudah-mudahan anginnya kencang, jadi bisa pilih turbin atau yang lain gitu. Tapi shading terhadap solar cell itu bisa mempengaruhi output sangat signifikan, Pak. Tidak recommended kalau mendung terus-menerus. Oke, kita lanjutkan nih dari Pak Khalid Ahmad ya. Ini komentar nih sebenarnya. Dari simulasi diperoleh sudut kemiringan optimal modul PV 5 derajat. Ya. Di sisi lain, air hujan yang jatuh ke permukaan modul PV akan menggenang pada tepi sisi bawah antara frame aluminium dengan kaca. Akibatnya untuk jangka lama akan merusak shield antara kaca dan frame. Air masuk dan merusak sel surya. Ya. Dan ini sudah banyak contohnya. Mungkin lebih baik sudut kemiringan diatur agar air tidak tergenang. Umumnya sekitar 15 derajat. Ini gimana nih komentar Pak? Ya. Agak pede gitu Pak, yang di sininya ya, karena 5 derajat ini kami menganggap itu dengan target kami itu korosi dari laut, material yang digunakan itu cenderung lebih tahan terhadap air. Dan setahu saya PV-PV-nya ini kan juga IP67 ya secara konstruksi. Jadi memang hanya supportnya saja yang kemungkinan terkena elemen itu cenderung gak. Tapi target kami coating cat maupun material yang digunakan itu bisa menahan laju genangannya sampai at least menguap gitu, Pak. Kami belum menemukan sih yang karatan, karena di Bontang itu kalau masang galvanis biasa carbon steel biasa tanpa di coat atau catnya tipis saja, cat yang bukan industrial, dengan kondisi angin laut saja nggak nyampe
3 bulan pasti udah karatan, Pak, tanpa air hujan pun gitu. Tapi sarannya sangat menarik ini. Mungkin perlu ditengok lagi kalau solar panel kami sudah mulai berkarat atau enggak. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Pak Arpatri. Pak Ardi, cintanya MTBF sistem berapa? Umur inverter berapa? Proporsi harga inverter ini tadi sebenarnya ada ya di slide. Terima kasih. Maaf. Adakah skematik proteksi reverse power-nya? Kalau di slide ini saya nggak punya, Pak. Reverse power itu sebenarnya CTPT di trafo feeder utama sama di trafo subsystem dari 13,8 turun ke 380 itu ada coordinated relay, Pak, masing-masing trafo tersebut. Yang sensing CTPT pakai multi-link GE. Hanya itu saja, Pak. Yang lainnya adanya cuma di inverter normal. Jadi inverternya ada internal sirkuitnya dia, jika sensing voltage turun di sisi grid, dia akan stop, lepas breaker. Saya cuma bisa sampai situ aja, Pak. Mungkin yang MTBF-nya nih, Pak. MTBF berapa? Umur inverter berapa? Karena proyek ini masih dua tahunan ya. 2 tahunan, 3 tahun. Setahu saya belum ada panel yang diganti, inverter belum ada yang diganti. Hanya metering satu diganti karena komponen PLC, ingat saya. Jadi untuk MTBF panel secara experience PT Badak belum ada. Namun manufacturer itu sudah memberikan MTBF bukan MTBF ya. Inverter itu ada yang menggaranti 10 tahun, ada yang menggaranti 15 tahun, tergantung kapasitas dan suhu ambien tempat dia ditempatkan. Untuk solar cell itu warranty dari kebutuhan Canadian Solar ini sekitar 10 tahun. Namun saya lihat beberapa manufaktur yang lain tuh berani menjamin hingga 25 tahun, tapi degradasi ya. Targetnya 0,8 dari kapasitas original selama lifespan-nya dia 25 atau 10 tahun. Project ini didesain 25 tahun, Pak. Kayaknya inverter kemungkinan ini merek inverternya SunGrow. SunGrow lebih panjang daripada Canadian Solar. SunGrow kalau nggak salah 15 tahun, Pak, inverter umurnya harus diganti menurut vendor. Mungkin itu, Pak. Oh ya, ini sebentar. Ini komputer saya nih, Pak. Ya, Pak, silakan, Pak. Sebentar. Ini kalau NTBF saya harus mencari data ini. Mungkin lanjut nih, maaf ya, ini loncat ya. Nggak apa-apa, Pak. Ini Loncat-loncat dari nggak Pak apa-apa, Ahmad. bisa jawab. Oh ya, Pak, ini loncat nih. Pak Ahmad Kulaimi. Mengapa jatuh pilihan modul surya tipe polikristalin silikon, tidak menggunakan monokristalin silikon? Ya, sebenarnya yang beli PPI sih, Pak, bukan PT Badak. Namun secara artikel yang saya kumpulin gitu ya, polikristalin ini lebih efisiensi lebih baik ya daripada monokristalin. Kalau nggak salah itu 12% versus 14-16 gitu. Yang kedua, polikristalin kayaknya untuk market share hampir di atas 50% market share. Jadi lebih mudah didapat dibandingkan monokristalin, Pak. Itu yang saya tahu. Kemudian ya, ini dari Pak Asep ya. Satu string berapa solar PV panel, Pak? Solar PV panel diarahkan kemana? Ini juga. Arahnya ke utara, Pak. Saya lupa sudutnya. Satu string tadi ada 3 tipe. Mana tadi? Ada gambar yang lebih jelas. Oke, ini inverter 1, 2. Salah, bukan drawing ini. Ini tadi ya.
Nggak kelihatan ya. 108 string, Pak. Ini maksudnya per bank ya? Per bank? Kan ada 3 tipe nih. Ada yang A, yang panjang, yang B, dan C. Maksudnya per inverter kan ya? Karena ada beberapa yang berbeda, tapi untuk yang total stringnya emang 108, cuman kalau untuk yang itu saya harus nyari dulu, Pak. Satu string nampaknya 20, Pak. 20 panel ya? Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini yang pertanyaan Pak Denny Gultom. Pak Ardi, apakah memungkinkan jika sistem di sana dikunjungi oleh mahasiswa untuk studi tentang PV? Kalau enggak, Pak, dikunjungi ini, Pak. Kalau dari PT Badaknya sih mungkin di luar COVID ya, di luar COVID kami harus minta izin ke PPI-nya karena pengelola asetnya adalah PPI. Namun kalau PPI-nya fine-fine saja sih, PT Badak sih welcome Pak untuk yang kunjungan semacam itu. Di luar COVID tapi Pak ya, karena kebetulan saat ini dengan kondisi COVID, kerja praktek saja itu masih online Pak. Kami belum menerima, ya Bontang itu merah Pak, jadi kalau ke Bontang itu nekat sekarang gitu. Oke, lanjut lagi. Ini Pak Meyanto, Iko Sulistyo. Sistem PV ini menggunakan yang jenis apa? Tadi sudah disebutkan ya. Grid tie. Yang polikristalin tadi itu. Iya, polikristalin Pak. Berapa periode untuk maintenance PV-nya? Ada SOP-nya nggak itu Pak? SOP-nya Pak itu mestinya Pak ya sebulan sekali dicuci kalau di kami ya untuk sementara ini karena musuhnya salah satunya debu dan juga untuk pemotongan rumput sekitar 3 bulan sekali Pak karena beberapa tempat belum digravelkan, nggak tega pakai racun jadi masih motong rumput di beberapa tempat, nggak semuanya sih, beberapa gravel. Tapi maintenance yang paling utama dari PV ini adalah yang pertama water ingress di panel-panel itu tiap 3 bulan sekali kalau nggak salah, membersihkan panel, mencuci lah kasarannya itu 3 bulan sekali juga. Kedua, testing relay proteksi itu 6 bulan sekali, bukan relay proteksi, inverter on off, serta visual daripada support itu 6 bulan Pak. Itu yang saya tahu. Oke, berikutnya pertanyaan Pak Dasrianto. Tanya Pak, dalam perhitungan CAPEX ideal, mana penggunaan on-grid atau off-grid dalam sistem PV? Dan kenapa kelemahan produksi solar tap terhadap baterai menjadi titik terlemah untuk usia pemakaian yang lama? Bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Jadi gini, kalau kita melihat perbandingan CAPEX ya, kenapa ada, sebenarnya kalau secara cost itu sudah jelas, begitu ada baterai, itu tinggi sekali. Karena harga baterai yang baterai yang digunakan tuh tipenya tipe yang cukup mahal ya, yang DLA ya. Lupa saya singkatannya DLA itu apa, tapi yang bisa discharge dalam jumlah arus besar, tahan panas, dan setelah dicas ulang sampai kosong pun tidak rusak baterainya. Itu yang setahu saya tipe baterainya cukup mahal. Yang kedua, baterai itu lifetime-nya tidak panjang. Mungkin 10 tahun aja udah bersyukur banyak itu. Ketiga juga ada tempat penyimpanan, baterai tidak bisa dipanas-panas, akan nambah lagi gedung storage baterai. Jadi CAPEX dengan baterai itu akan menambah hampir 40% dari total CAPEX di luar tanah lah ya. Kenapa sampai ada desain baterai itu targetnya setahu saya adalah remote places Pak ya. Jadi membuat island grid baru daripada narik kabel PLN
katakanlah 100 kilo gitu ke pulau terpencil, ya cocok buat Indonesia sebenarnya. Maka pertimbangan menggunakan solar dan baterai bisa dipertimbangkan. Namun ini tentunya perlu semacam skema subsidi. Setahu saya ada aturan yang mengatur itu ya. Untuk desa terpencil, seingat saya itu ada aturan pemerintah yang mensupport pembangunan solar PV yang istilahnya, maaf, saya coba masih ada nggak ya? Oh, salah. Maaf, udah saya hapus kayaknya. Ada peraturan pemerintah yang jika membuat ya independent power provider lah, seperti untuk pedesaan atau lokasi terpencil itu akan dapat insentif harga jual maupun pajak yang dipermudah gitu. Itu salah satu insentif yang digunakan dan salah satu tujuan konsep dari grid try. Karena begitu pulau terpencil nggak ada listrik, begitu malam ya tentu saja tidak ada power generate. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Oke, berikutnya dari Pak Bernardo Sitompul nih. Pak Ardi, saya mau tanya mana yang lebih efisien untuk penggunaan baterai basah atau kering? Basah atau kering ya? Di sini basah semua sih Pak, yang dipakai untuk UPS kami maupun semua UPS kami pakai yang basah Pak. Lebih efisien, lebih apa ya? Failure kering itu jelas lebih mahal. Yang kedua begitu bocor rusak fisik rusak dia nggak bisa digunakan. Kalau yang aki basah setahu saya ini bukan lebih panjang ya. Saya nggak bisa bilang pakai aki kering karena belum pernah di PT Badak pakai aki kering. Aki basah yang kami pakai itu bisa bertahan cukup lumayan Pak, 10 tahun dan memang butuh pengisian aki gitu ya dan cukup banyak jumlahnya. Dan setahu saya DLA itu asid yang baterai yang dibutuhkan untuk rapid discharge dan charging sampai zero itu masih mengandung asid yang ventilated, jadi basah mestinya Pak ya. Sorry Pak, saya nggak punya pengalaman baterai kering sama basah Pak. Tapi UPS kami basah semua. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan Pak Supana. Biasanya yang sering rusak bagian apa? Bagaimana perawatannya? Baik, kalau yang rusak yang malah lebih sering sekarang ini PLC Pak ya, yang modul-modul PLC ya, karena mungkin kurang dingin dan juga elektronik lebih sensitif, bukan industrial gitu ya, bukan outdoor rating. Untuk solar panel sendiri yang sering rusak justru kalau ada misalkan kejatuhan benda atau kotor, itu bisa mempengaruhi efisiensi dari solar panel. Kalau dari sisi kelistrikan biasa Pak, terminal yang loose, kurang kenceng, terminasi sehingga short circuit, corona, yang lainnya. Karena di garansi solar panel tuh lumayan berani lah menggaransi dari defect ya, secara degradasi gitu. Jadi nampaknya manufacturer cukup confident dengan solar panel. Namun yang malah jadi kendala itu adalah infrastruktur standar seperti wiring, di mana kalau salah milih wiring itu kena UV terus-menerus itu getas, kabel entry itu lama-lama karena digantungi oleh kabel dalam waktu yang cukup lama-lama tuh kena stres daripada berat kabel itu sendiri, sehingga lama-lama mangap lah ininya, thread-nya. Yang paling sensitif justru di inverter, karena dia ada power yang lumayan besar di situ. Namun karena emang sifatnya begitu, desainnya cukup mempertimbangkan beban dari heat generated maupun energi yang listrik yang ada di dalamnya. Yang sering rusak itu malah ini Pak, seal karet itu sering rusak, baut support, kadang-kadang supportnya itu galvanis bagus tapi
bautnya ada aja yang nutnya itu stainless steel, lama-lama tuh galvanic corrosion nerus ke support utamanya gitu Pak. Itu yang sering jadi problem. Bukan panel solar. Selama 2 tahun inilah at least Pak ya, saya belum bisa bilang real experience mencapai garansi vendornya. Oh ya, untuk info aja mungkin, vendor tuh memberikan data degradation target ya per tahun 0,2% apa 0 sekian persen turun dia ininya kapasitasnya. Jadi bisa dilihat nanti di hasil metering ya dengan intensitas misalkan irradiance atau insolation yang sama, tapi output yang dikeluarkan berbeda. Itu bisa dimonitor sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan dari Pak Agung Subagia Johan. Pak Ardi, apakah banyak dilakukan modifikasi pada existing power generation yang selanjutnya digunakan sebagai pengatur frekuensi? Nggak ada, Pak. Jadi existing grid kami itu as it is aja. Makanya kami ngelimit solar PV-nya, agak kasihan juga sebenarnya. Cuman ya tadi karena kita tidak terkonek ke PLN, tidak ada infinite grid, serta condensing turbine itu ya mode operasinya tuh unik gitu ya. Jadi nggak boleh di bawah 5 megawatt, harus bertiga supaya dibagi rata tuh nggak kerasa ke grid. Kalau mendadak tiba-tiba hilang. Jadi untuk sementara ini kami tidak ada rencana mengimprove, kecuali kalau yang isokronusnya itu yang tidak mengganggu steam misalkan, dan tidak ada limitasi seperti gas turbin. Nah, sayangnya gas turbin kami ini cuma 1 di PT Badak. Kalau gas turbin ada 3 katakanlah, tentu saja fleksibilitas lebih elastis dibandingkan dengan steam turbin gitu. Jadi ada 2 faktor kalau steam turbin, power versus steam, serta ya power sama steam balance serta keterbatasan ekstraksi induksi. Tapi kalau gas turbin ya dia linear saja, masuk gas sekian, keluar power sekian. Itu dengan gas turbin atau diesel bisa membantu meningkatkan elastisitas di apartemen. Capex-nya lumayan Pak, 1 megawatt kan bisa $4 juta Pak ya tiap pembangkit gitu kira-kira. Sedangkan proyek ini aja cuma $4 juta, jadi tidak visible gitu untuk memodifikasi ke arah sana. Oke, lanjut lagi pertanyaan Pak Yudi, PJBS. Dari gangguan, yang paling sering gangguan dan dampak tertinggi di bagian apa Pak? Terima kasih. Kalau untuk solar cell-nya, untuk solar PV-nya belum ada Pak, paling inverter mati PLC itu hilang data, pernah kejadian, ya tapi tidak mempengaruhi, yang lokalnya masih jalan, cuman komunikasi putus, karena di software-nya ada yang crash. Yang gangguan di grid yang kerasa Pak, jadi ada nggak ya? Mungkin nggak terlihat juga. Jadi yang macam keriting-keriting semacam ini Pak ya, ini saat cuaca lagi kurang bagus, ini kalau nggak salah sih trending, kalau nggak salah. Ya keriting begini, yang keganggu justru grid kami Pak. Jadi 3 isochronous engine tuh ya naik turun aja gitu. Nah naik turun ini kalau sebelumnya lah ya, untuk mesin yang sudah beroperasi cukup lama mungkin rada sensi gitu kalau dipakai goyang terus. Walaupun tugasnya dari steam condensing sendiri itu adalah swing engine ya, jadi emang dia swing terus. Namun merasakan 4 megawatt hilang tiba-tiba itu tidak banyak berubah, namun kelihatan bahwa steam condensing-nya tuh harus adjust dengan cepat gitu Pak. Kadang-kadang itu bisa jadi saat slow gitu akan mempengaruhi kecepatan responsnya dia terhadap penurunan atau kenaikan tiba-tiba dari solar PV. Nah, mungkin di saat itu frekuensi kami bisa turun lah sedikit, namun tidak signifikan, tidak sampai 0,1 Hz pun enggak kali. Gitu Pak. Oke, lanjut pertanyaan Pak Angga Almada. Pak Ardi, apakah daya dari PV bisa menyalurkan daya reaktif? VAR, bagaimana pengaturan cost fee-nya? Kayaknya
setahu saya ini nggak ada tipe induktifnya ya. Koreksi ya, saya nggak terlalu familiar sama listrik, tapi karena ini sifatnya generate dari DC, mestinya tidak ada VAR. Justru yang ada itu dari motor-motor yang ada di kami. Kalau dia direct ke motor, misalkan di warehouse itu ada motor, pompa gitu, maka akan mengenerate VAR. Namun yang merasakan VAR lebih cenderung ke generator, Pak. Itu pengetahuan saya sih di situ. Dia kan bukan sinkronos ya, bukan asinkronos ya. Itu maksudnya bukan, Pak? Buat kami sih yang penting voltage tercapai, arus masuk. Tapi tidak ada beban VAR yang digenerate oleh solar PV itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan Pak Budi. 1. Kira-kira apa yang membuat solar PV jenis thin film tidak diminati dibandingkan jenis kristalin silikon? Apa karena harganya? Barangkali Pak Ardi punya pengalaman. Wah, belum ada, Pak. Mohon maaf, saya tahunya cuma polikristalin saja yang waktu simulasi monokristalin sama polikristalin itu tidak hanya simulasi berdasarkan random vendor saja, Pak ya. Kami tidak terlibat dalam procurement-nya karena yang pembeli kan asetnya PPI. Memang yang mono itu lebih mahal dibandingkan yang polikristalin. Itu yang saya tahu dari situ, begitu lebih mahal ya tidak dipakai buat simulasi, Pak. Cuman kelebihan kekurangannya saya tidak terlalu familiar, Pak. Yang pasti polikristalin itu dari delivery, dari ketersediaan barang itu cocok dengan timeline kami. Oke, pertanyaan nomor 2. Menarik melihat proyek ini dikomandani oleh instrumen section. Bukannya inilah hanya electrical. Pastinya dikerjakan oleh tim lintas disiplin. Mungkin ada alasan tertentu. Mungkin ada penjelasannya ini, Pak. Ini yang nanya orang dalam bukan? Orang luar. Orang luar ya. Enggak, Pak. Kebetulan saja, jadi waktu proyek ini datang, pertama saya posisinya bukan di instrument section, saya di business development, Pak. Jadi kami membantu pihak Pertamina melakukan studi untuk menjustify ini. Jadi ya untuk engineering-nya ya in-house by Badak LNG sendiri, membantu menjustifikasi proyek ini visible apa enggak ke Pertamina. Nah, Pertamina juga melakukan dari sisi dia untuk capek investment dan pembuatan alat. Yang membangun ya timnya Pertamina, yang tie-in tim electrical PT Badak dan instrumen, Pak. Karena ya instrumen electrical itu memang berbeda-berbeda tapi senggolan terus, Pak ya. Jadi menariknya itu kayak kontrol di PT Badak, kontrol turbin, load sharing control itu by instrumen, tapi sisanya EVR, eksitasi kontrol, mungkin relay protection itu dilepas murni ke electrical section. Jadi nggak benar juga, Pak, instrumen yang ngerjain, Pak. Ini karena kebetulan aja posisi saya sekarang di instrumen gitu. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Jordan Ananda Purnomo. Izin bertanya, Pak. 1. Apakah kajian yang dilakukan telah memperhitungkan probability of accidents? Oke. POI. Ya, satu-satu, Pak. Accident apa, Pak? Accident. Probability of accident. Exit itu melebihi. Mungkin apa misalnya kaitannya sama ada kapasitas faktor barangkali itu ya. Maaf, Pak, ini putus-putus. Maksudnya melebihi kapasitas. Probability of accident. Exit. X melebihi. Ya, barangkali itu akurasi nilai aktual kapasitas. Oh, oke. Oh, kalau melebihi nilai actual, Pak, nanti mesti gini, Pak, sizing inverter itu, ini setahu saya, Pak ya, saya belum kayak tadi yang studi untuk temperatur stability ya, temperatur efek temperatur terhadap performance solar PV.
Jadi untuk memilih berapa string itu untuk solar inverter, karena inverter itu punya range ya, misalkan nominal MPPT-nya pertama. Jadi untuk sizing string berapa itu diperlukan faktor memerlukan dua step Pak ya, berdasarkan temperatur minimum dan temperatur maksimum. Itu nanti akan membantu memastikan apakah stringnya itu terlalu banyak apa terlalu sedikit dibandingkan size-nya inverter. Jadi misalkan inverter ini mestinya dikasih 15 gitu ya, tapi 15 ini kalau temperatur ambient-nya turun sampai ya katakanlah 10 derajat gitu Celcius, di Indonesia kan nggak bisa tuh 10 derajat, itu akan ada dari vendor itu akan dapat data per derajat Celcius itu akan mempengaruhi voltage-nya tuh turun apa naik berapa gitu. Nah, itu nanti yang menentukan apakah string yang kita simulasikan itu nantinya bisa melebihi batas inverter berdasarkan temperatur. Itu salah satu pengamannya. Jadi disimulasikan kondisi solar PV itu bisa generate voltage maksimum maupun voltage minimum gitu, sehingga inverter sizing-nya nanti tidak bisa melebihi batas solar PV tidak bahkan melebihi batas inverter. Itu pengaman pertamanya jadi di situ Pak. Jadi string-nya akan di-adjust berdasarkan minimum sama maksimum output. Pemilihan inverternya akan menyesuaikan terhadap itu. Itu pengaman yang level pertama. Kalau untuk exit-nya, secara desain, tadi dengan dibatasi oleh inverter tersebut, mestinya nggak akan terjadi, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik. Jadi kecuali kalau short circuit mungkin lain lagi, Pak. Tapi bisa mendeteksi short circuit, memutuskan breaker dari inverter supaya stop output ke AC combiner kan ke trafo. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Udah belum nih tadi, Pak? Nggak kedengeran tadi, Pak. Maaf, agak jelek sinyalnya. Oh, ini dari saya ini, Pak. Tingkat akurasi nilai aktual capacity factor, performance ratio, dan annual production dari PLTS. Badak. Oke, Pak. Kalau Terhadap nilai saat dilakukan perencanaan, tahap visibility study. dari visibilisasi output exit, Pak. Jadi 4 megawatt peak-nya tuh hampir 4 beneran. Itu padahal kami asumsinya 87% aja waktu itu. Itu sudah lebih. Kalau data yang lain, Pak, saya masih minta dari teman-teman, saya belum punya. Namun tahun pertama itu targetnya yang harus dijual tuh seingat saya tercapai, Pak. Per bulannya ya, per bulannya tercapai. Sorry, per bulan tercapai. Ini pertanyaannya kan dari dibandingkan desain, Pak ya? Ya, betul. Ya. Jadi secara overall yang saya bisa bilang dengan kondisi ideal temperatur matahari clean ya, nggak ada shading, secara kapasitas ini hampir menyentuh 4 megawatt peak. Sedangkan asumsi kami saat visibility maksimum tuh 0,87 saja. Jadi sekitar 3,2 megawatt aja sudah bagus gitu asumsi kami. Tapi ternyata dia bisa sampai 3,95 atau 3,96 Pak megawatt dalam 1 jam itu. Jadi kalau mataharinya ideal, ini sudah exit ekspektasi kami. Karena kalau ya untuk safety margin juga sih Pak Edi dibuatnya supaya PPI-nya PD gitu, dapat revenue ya kali ya. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari Pak Musfirin. Dari sisi keekonomian pada harga gas GTG berapa investasi PV untuk GTG plan menjadi visible? Dan berapa harga investasi per KWP untuk sistem on-grid ini? Per kilowatt ya. Kami
bukan asid. Kalau yang existing punya, ini gas turbin Pak ya? Ya, ini pertama ini pada harga gas GTG berapa investasi PV ini menjadi visible nih Pak. Mungkin kalau dibandingkan misalkan untuk mengganti itu pada harga gas berapa itu? Oke, kalau gas berapa ya? Gas turbin kami itu cost-nya itu kalau di load 6 mega itu saya lupa kalau nggak salah 0,18 US dollar, 18 sen kalau nggak salah ya. 18 dolar sen, sedangkan PV ini bisa 17 itu di 5 dolar. Jadi kira-kira sudah hampir mirip Pak ya perbandingannya. Jadi kalau berdasarkan gas turbin yang punya kami ini gas turbin model lama ya, mungkin efisiensinya nggak terlalu bagus, tapi kalau dengan 5 dolar ya saya rasa mungkin 5,5 dolar sudah justify Pak untuk ke PV. Karena gas turbin itu katakanlah sama-sama 4 mega ya, 4 mega kalau saya best practice yang saya tahu pernah dengar itu setiap 1 meganya kan sekitar 1 sekian juta dolar ya. 1,3 atau 1,5 juta dolar, katakanlah 1,5 juta dolar, berarti untuk 4 mega dia butuh 6 juta dolar. Setiap overhaul-nya itu mungkin dia butuh, gas turbin itu kan pakai hours Pak ya, running hours. Operating cost-nya akan lebih tinggi gas turbin karena setiap overhaul level A, level B, level C itu ada gradual increase-nya Pak ya. Berarti per tahunnya lah, katakan kita average level A-nya itu mungkin di level 50.000 apa 100.000 dolar. Namun yang level D yang sudah tertinggi 40.000 jam misalkan, itu bisa nembus 2 juta dolar Pak. Dan itu bisa tercapai kalau dia dipakai di 10 mega sekitar 10 tahunan. Jadi setiap 10 tahun harus mengeluarkan 2 juta dolar dan di tengah-tengah mengeluarkan sekitar 100.000 dolar per 3 tahun misalkan gitu ya. Jadi dengan 5 dolar itu dengan ongkos 0,18 itu sudah cukup ini Pak mewakili. Tapi operating and maintenance cost-nya secara nilai itu lebih bagus solar PV, karena solar PV itu concern-nya selama itu bukan baterai, dia cost maintenance-nya hanya solar panel saja yang sama inverter, yang notabene inverter harganya cuma 2% dari total capek, 4% mungkin. Solar PV-nya selama 20 tahun ya belum perlu ganti teorinya gitu Pak ya. Jadi menurut saya kalau tidak ada tanah, tidak ada baterai, solar PV bisa kompetitif di harga 5,5 dolar. Kalau dengan tanah dan sebagainya saya nggak tahu. Dengan baterai nggak tahu. Berikutnya ini dari Pak Arpatri ya. Tapi ini lebih ke pertanyaan untuk knowledge sharing berikutnya ini. Lebih detail tentang kontrol strategi dari solar PV ya, nanti kita pikirkan kalau yang ini. Soal apa Pak? Strategi? Kontrol, ya, kontrolnya PV. Apa ada kontrolnya? Kontrolnya di inverter ya. Inverter aja Pak, kontrolnya. Ya. Tidak ada AVR, tidak ada dedicated relay protection, pakai yang existing di trafo-trafo kami saja sama inverter. Ya. Ini tadi penjelasan Pak Jordan Ananda tentang probability of accident tadi itu memperhitungkan ketidakpastian yang terjadi. Jadi pengaruhnya pada capacity factor, performance ratio, annual production, dan specific production. Ya, mungkin saya belum bisa jawab kalau itu Pak. Data setahunnya saya belum punya ini. Iya, oke. Kita lanjut lagi dari Pak Agung Subekti. Assalamualaikum Pak Ardi, izin bertanya. Melihat dari permasalahan adanya kendala kotor pada permukaan panel surya, berapa besar pengaruhnya pada penyerapan energi untuk menghasilkan daya listrik? Kalau dari artikel sama manufacturer, kayak white paper gitu Pak ya, setiap 10% ketutup shading itu efisiensinya turun ke
60%, Pak, dari potensialnya ya. Jadi kalau 10% tercover area gitu, sehingga tidak sama sekali tidak bisa menyerap, kayak shading aja, ketutup bayangan gitu. Setiap 10% area solar panel tuh 60% efisiensinya terimpact, Pak. Jadi kalau debu, asumsi saya debu ini ya mungkin beda ya levelnya. Kalau debu halus gitu masih bisa lah saya mungkin harus mengumpulkan data per bulan ya, apakah ada degradasi ke ini. Karena selama lingkungannya itu relatif bersih dan anginnya bagus gitu ya, debu tuh tidak terlalu banyak nempel, Pak. Terutama di lingkungan kami ya, banyak pohonnya gitu di sekeliling solar cell ini.